warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin rasulih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tusliha biha qulub wa tanhi wa bi'usub wa ta'inu biha suqub wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak Bapak, kali ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis dengan metode jigsaw. Kita akan membagi sebanyak 3 kelompok dengan judul Al-Qur'an dan Nabiku. Tapi sebelum itu, Bapak akan menyampaikan bahwa setiap baris ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabiku. Ya, Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat adalah fenomena luar biasa yang melebihi kemampuan manusia biasa dan merupakan ciri khas seorang rasul atau nabi. Setiap rasul dan nabi diberikan mukjizat yang unik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Nabi Musa, dikenal dengan tongkatnya yang mampu membelah lautan. Ada Nabi Ibrahim, ya, tahan daripada api. Ada Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan hewan. Inilah mukjizat. Tapi kalau kelebihan itu diberikan kepada manusia setelah Nabi, maka itu disebut dengan karomah. Karomah itu berasal dari kata karomah yang umum. Karomah yang umum karomatan bahwa dari itu ada makhluk ya tapi makhluk pakulah wajibnya alayat itu. Di sini sudah kita simpan belum? Sudah. Sudah ya? Insyaallah. Sama kita taskan. 1, 2, 3. Karomah yang umum karomatan bahwa kalimun wajah Mukjizat Al-Quran tidak terletak pada bentuk fisiknya, melainkan pada keunggulan bahasa dan pesan yang dikandungnya. Al-Quran memiliki keunggulan yang tidak dapat dijelaskan secara logis dan menunjukkan tujuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perantara siapa? Jibril. Jibril dan Allah. Baiklah, kita akan belajar tentang mukjizat. Mukjizat berasal dari kata cinta al-jazayut jizut jazat, bahwa mukjizat mukjizat yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai suatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan. Jadi mukjizat ini termasuk yang luar biasa sekali. Secara istilah makna al-Qur'an itu kitab beliau mendefinisikan mukjizat al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil adati maqulun bi tahaddisan an Allah. Mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Syarat mukjizat itu ada berapa? 5. Apa itu senang? Mukjizat adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Nomor 3, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. 4, Mukjizat terjadi bertepatan
Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menggantikan dan mengalahkan mukjizat tersebut. Betul. Mukjizat itu terdiri dari 5 syarat. Syarat ini kalau tidak lengkap maka itu tidak sah untuk mendapatkan mukjizat. Macam-macam mukjizat ada 2. Ada mukjizat hissi dan maknawi. Mukjizat mukjizat hissi adalah yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dirasa oleh lidah. Mukjizat itu berasal ruang dan waktu yang diperlihatkan ke umat di masa tertentu. Yang kedua mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi tidak dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tapi harus dilakukan akui dengan kecerdasan pikiran. Karena orang tidak akan mungkin dengan mukjizat maknawi, melainkan orang yang berpikir sehat, cerdas dan bermata hati, berbudi luhur yang suka menggunakan kecerdasan pikiran dengan budi yang jujur. Oke, sekarang tadi Bapak membagi berapa kelompok? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang Bapak beri waktu selama 3 menit. Tuliskan mukjizat Al-Quran yang kalian tuliskan mukjizat apa saja yang dimiliki oleh Nabi. Silakan berunding. Bebas. 3 saja.